Intinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan lawan. Gitu. Jadi ketika Belanda masuk Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Lawan. Gitu. Lalu disebut apa itu ketika kita melawan Belanda? Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada intinya mengatakan itu jihad. Gitu. Jihad, dan siapa saja, dan itu yang kemudian keluar di dalam fatwa jihad, siapa saja yang mati dalam jihad melawan orang kafir itu hukumnya adalah mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan menyoroti Hari Pahlawan 10 November. Di mana peran Islam di dalamnya. Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Lisanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu 10 November itu diabadikan sebagai hari pahlawan. Yeah. Namun ada momen penting yang kerap dilupakan ya, ketika Soekarno itu mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk minta pandangan beliau. Bagaimana ketika Belanda datang dengan Inggris pada waktu itu, bagaimana sikap kaum muslimin. Disebut-sebut inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan fatwa jihad atau resolusi jihad. Bagaimana Ustadz Ismail mensikapi hal ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen sejarah yang sungguh sangat penting. Saya sering menyebut dengan istilah pengaburan sejarah. Kenapa? Karena peristiwanya penguburan sejarah, bahkan bukan pengaburan. Peristiwanya ada tapi tidak pernah ditulis dalam sejarah. 10 November itu, Hari Pahlawan itu tidak akan pernah terjadi. Semangat pemuda-pemuda atau arek-arek Surabaya melawan Belanda yang berpuncak pada perobekan bendera merah putih biru di Hotel Oranye menyisakan merah putih itu tidak akan terjadi tanpa peristiwa yang mendahuluinya. Apa itu? Yaitu fatwa jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang fatwa itu kemudian menjadi dasar lahirnya resolusi jihad. Ini penting sekali untuk disampaikan. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa itu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini pentingnya sejarah, karena sejarah itu kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah kisah, itu mengandung ibroh dia, atau listening, atau pelajaran. Di dalam Al-Quran itu kita membaca laqad kana fi qasasihim ibratun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibroh. Nah, seberapa benar ibroh itu tergantung seberapa besar sejarah itu disampaikan kepada kita. Nah, kalau sejarah menulis dengan benar, pasti kita akan sampai kepada tadi itu. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Bung Karno ketika dia datang ke pesantren Tebu Ireng. Intinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan lawan. Gitu. Jadi ketika Belanda masuk Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Lawan. Gitu. Lalu disebut apa itu ketika kita melawan Belanda? Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada intinya mengatakan itu jihad. Gitu. Jihad, dan siapa saja, dan itu yang kemudian keluar di dalam fatwa jihad, siapa saja yang mati dalam jihad melawan orang kafir itu hukumnya adalah mati syahid. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang bisa kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Bung Karno adalah bahwa pentingnya kita ini sebagai seorang muslim itu berpikir dan bertindak berdasarkan ajaran Islam. Jelas sekali itu yang tampak pada yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ketika Belanda masuk, apa yang harus dilakukan? Lawan, bukan kompromi. Mengapa? Karena penjajahan itu tidak boleh ditolerir. Ketika kita sudah berhasil merebut atau mewujudkan kemerdekaan, lalu datang musuh, datang kembali hendak merenggut kemerdekaan itu, maka tidak boleh dibiarkan, lawan.
Dan ketika kita melawan musuh itu disebut apa? Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari lagi-lagi menyebut satu istilah penting di dalam ajaran Islam, yaitu jihad. Bahkan dalam fatwa jihadnya itu, tadi sudah saya sampaikan, itu mengatakan bahwa hukumnya siapa yang mati itu dalam membela atau dalam melawan orang kafir itu adalah mati syahid. Jadi saya kira poin ini penting, berpikir dan bertindak berdasarkan ajaran Islam. Gitu. Yang menarik, kenapa Soekarno pada waktu itu mendatangi Kiai Haji Hashim Asy'ari kalau menurut Ustaz Ismail? Saya kira memang kita tidak bisa melepaskan dari situasi pada waktu itu bahwa kekuatan real yang ada pada negara yang baru lahir itu bertumpu pada para ulama, bertumpu pada para santri yang itu Bung Karno tahu simpul-simpulnya itu di mana. Di antaranya adalah di Tebu Ireng, di situ ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita tahu TNI itu lahir dari BKR-TKR. BKR-TKR itu lahir dari PETA, dari Sabilillah, dari Hizbullah. Yang itu adalah para santri dan para ulama gitu. Jadi ini fakta yang disadari betul oleh Bung Karno. Karena itulah maka dia datang kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan yang didatangi juga firm gitu loh, bahwa dia menyampaikan sesuai dengan ajaran Islamnya gitu. Ya, artinya Soekarno sangat tahu persis ya bahwa kekuatan umat Islam itu ada pada ulamanya dan ada pada ajaran Islamnya. Itu yang lebih kurang kalau kita bisa menduga-duga kenapa kemudian mendatangi Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Nah, satu sisi sekarang kalau kita lihat terutama terkait merespon Palestina ya, ada yang mengatakan jangan bawa-bawa agama. Ya, ini persoalan kemanusiaan. Ini kan seperti kontradiktif ya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat hal ini? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin lanjutkan sedikit, dan itu berdampak nyata. Diberitakan oleh Koran Kedaulatan Rakyat, di sana ditulis sebagai headline 60 juta Muslim Indonesia siap jihad fisabilillah. Itu pasti membuat gentar Belanda dan Inggris ya. Pada waktu itu. Untuk ukuran sekarang aja itu sudah sangat banyak, apalagi pada waktu itu. Dan memang terbukti kan, akhirnya kan Belanda gagal masuk lagi menjajah Indonesia. Nah, kemudian cara berpikir berdasarkan ajaran Islam, sepulah dengan istilah cara berpikir Islami itu mestinya dipakai untuk menilai semua keadaan. Termasuk kondisi sekarang, lebih khusus lagi pada peristiwa yang sedang kita lihat di Palestina, perang Palestina. Jadi mestinya kita sebagai seorang Muslim menilai itu juga berdasarkan ajaran Islam gitu. Jika berdasarkan ajaran Islam, jelas bahwa wajib bagi setiap Muslim itu untuk mempertahankan wilayah itu, wilayah Palestina. Karena wilayah Palestina ini bukan wilayah biasa. Dia wilayah yang sangat erat kaitannya dengan kita punya agama, kaitannya dengan Islam, kaitannya dengan akidah Islam. Sekali kita menyebut Palestina, pasti kita teringat kepada Yerusalem, teringat kepada Masjidil Aqsa, teringat kepada peristiwa Isra Mi'raj, dan pasti teringat kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi ini adalah wilayah yang sangat istimewa yang disebut atau dimention secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wilayah atau daerah yang diberkahi, barokna haulahu, begitu kan kita membaca dalam surat Al-Isra. Kemudian yang kedua bahwa ini adalah wilayah atau tanah yang masuk dalam kategori tanah Khorojiyah setelah dikuasai oleh kaum muslimin semenjak Khalifah Umar bin Khattab itu. Jadi ini sudah sangat lama. Sebagai tanah Khorojiyah ini milik kaum muslimin, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menyerahkannya kepada siapapun apalagi kepada musuh. Dan statusnya tetap. Statusnya tetap sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga bahwa di sana itu ada saudara-saudara kita yang jelas-jelas mengalami penindasan, kezaliman, mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena itu, jika kita mendasarkan kepada ajaran Islam, maka tidak bisa tidak kita harus membela Palestina itu. Dan ketika ada orang yang merebut tanah itu, maka tanah itu harus diusahakan direbut kembali gitu. Dan kalau mereka menggunakan kekuatan fisik, kita harus menghadapi dengan kekuatan fisik. Kalau mereka menggunakan kekuatan senjata, kita harus menggunakan senjata. Apa itu? Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu adalah jihad gitu. Nah, Kiai Hashim Asy'ari itu mengutip satu ayat, di sana disebutkan
qatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Perangilah oleh kamu sekalian orang-orang yang memerangi kamu gitu. Jadi Belanda masuk ke Indonesia memerangi Indonesia yang baru saja merdeka, memerangi penduduknya, memerangi kaum muslimin. Maka inilah yang disebut dengan jihad difai atau jihad defensif. Kaum muslimin di Palestina diperangi oleh Israel. Mereka tahu bahwa, atau Zionis Yahudi, mereka tahu bahwa itu wilayah bukan tidak bertuan, itu wilayah yang bertuan, dikuasai oleh Khilafah Utsmani pada waktu. Karena itulah maka melalui Theodor Herzl 1897 datang kepada Khalifah Abdul Hamid II untuk meminta wilayah itu. Tidak diizinkan, ditolak keras, dan sampai pada kesimpulan kalau begitu berarti ini pelindungnya harus diruntuhkan dulu gitu. Jadi kita mesti tahu bahwa Palestina itu tidak ujuk-ujuk bahwa kemudian Zionis Israel itu punya negara di sana. Dia melalui proses yang pada intinya adalah merebut tanah itu dari pemilik aslinya, yaitu kaum muslimin. Maka tidak tepat ya kalau mengatakan bahwa penjajah Yahudi ini menyerang karena diserang gitu. Iya. Karena pangkalnya kan penjajahan mereka, pendudukan mereka. Iya, gitu. penjajahan. Jadi itu sama saja seperti menyalahkan para pejuang arek-arek Surabaya pada itu yang menyerang Belanda. Gitu. Loh, Belanda yang nyerang duluan kan. Yang dan menjajah. Itu seperti menegasikan serangan-serangan sebelumnya dan itu dalam jumlah yang banyak. Bahkan sejak tahun 1948 ada kampung-kampung yang dibulldozer, ada pembunuhan, pembantaian. Itu seolah-olah tidak dihitung. Gitu. Tapi kalau umpamanya oleh karena Hamas itu menyerang lebih dulu kemarin 27 Oktober lalu dikatakan sebagai teroris, bagaimana dengan Amerika yang menyerang Irak? Bagaimana dengan Amerika yang menyerang Afghanistan? Bagaimana dengan Israel yang bolak-balik menyerang lebih dulu? Bukan dan hanya sebenarnya gencatan senjata itu nggak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Bukan hanya wilayah Gaza, tapi juga wilayah tepi barat Sungai Yordan. Kalau dikatakan bahwa mereka menyerang karena ada Hamas di tepi barat Yordan, kan nggak ada Hamas. Mereka disebut apa? Mestinya mereka juga disebut teroris, kan? Tapi kan ternyata tidak. Nah, disitulah bahwa tidak mungkin soal Palestina itu dilepaskan dari agama, tidak mungkin. Sekali kita sebagai seorang Muslim, tidak mungkin kita tidak memandang satu masalah itu tidak berdasarkan ajaran Islam. Mestinya seperti itu, sebagaimana diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, menarik kalau kita lihat ya isi fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Antara lain berbunyi berperang, menolak dan melawan penjajah itu fardu ain. Yang harus dikerjakan oleh tiap orang laki-laki. Ya, tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, bersenjata atau tidak. Bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Nah, bagi orang yang berada di luar jarak lingkaran itu, kewajiban itu jadi fardu kifayah. Nah, kalau cara berpikir seperti ini, nah ini kan berpikir Islam tadi ya, ditempatkan dalam kasus Palestina. Maka mungkin tidak pernah akan ada muncul semacam seruan harus hijrah gitu ya. Iya, dan juga tidak akan pernah mengatakan bahwa itu urusannya orang Palestina. Kalau orang Palestina tidak mampu, dan faktanya memang tidak mampu oleh karena Israel bukan sendiri tapi dibantu oleh sekian banyak negara-negara besar, maka mestinya kewajiban itu melebar. Berdasarkan fatwa itu kan, melebar ke Yordan, ke Mesir, ke Saudi, ke Irak, begitu seterusnya. Aneh. Bagaimana bisa kita umat Islam yang 1,7 miliar bisa kalah melawan sebuah negara yang hanya berpenduduk 7 juta sekian. Gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan bahwa kita harus menyerang dengan kekuatan yang seimbang, di situ mungkin letak penting pengiriman tentara karena mereka lah yang punya kekuatan. Bagaimana Ustaz melihat? Iya, memang seperti itu. Aneh. Ini pemimpin negeri Muslim itu mengatakan bahwa kami tidak akan mungkin mengirim tentara jika tidak di bawah PBB, karena itulah aturan internasional, aturan PBB. Bagaimana kita ini begitu rupa ya, seperti seolah-olah tunduk kepada PBB ya tanpa reservis. Sementara di sebelah sana itu nyaris tidak memperhatikan semua ketentuan-ketentuan PBB.
Ada lebih dari 30 resolusi PBB terkait Israel diabaikan begitu saja. Kemudian PBB sudah tidak mengizinkan, tidak pernah mengizinkan Amerika menyerang Irak. Tetap aja diserang dan dunia diam saja. Ini satu keanehan yang menunjukkan satu hal, bahwa kita sekarang dalam keadaan yang sangat lemah. Sampai pun untuk bertindak secara independen tidak bisa, padahal kita sebenarnya bisa melakukan itu. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya berpikir Islam dalam mensikapi masalah yang kita hadapi, termasuk ketika negeri Islam diserang, ditindas. Dan itulah yang juga harus kita gunakan untuk melihat kondisi sekarang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.